Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sesi yang selanjutnya ini ya, saya akan menjelaskan tentang masyarakat pedesaan dan perkotaan. Nah, ini pengertian masyarakat nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada bermacam-macam pendapat ahli tentang masyarakat. Nah, ini kesimpulannya ya, dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur masyarakat di sini ada sekumpulan orang ya, sudah terbentuk dengan lama, sudah memiliki sistem dan struktur sosial sendiri, memiliki kepercayaan atau nilai, sikap dan perilaku yang dimiliki bersama. Kemudian ada kesinambungan dan pertahanan diri dan memiliki kebudayaan. Nah, ini adalah unsur-unsur dari masyarakat. Kemudian masyarakat perkotaan di sini disebut juga dengan urban community, atau lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Nah, masyarakat itu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pengumpulan manusia, harus banyak ya, dan bukan perkumpulan binatang. Jadi memang anggota masyarakatnya itu adalah manusia. Jadi tidak bisa kalau misalnya manusianya satu tapi ada banyak binatang kemudian disebut masyarakat, itu tidak bisa disamakan gitu ya. Kemudian telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. Kemudian ada aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepentingan atau tujuan bersama, walaupun aturan-aturan tersebut sebenarnya tidak selalu yang jadi aturan-aturannya kan kadang juga ringan, seperti misalnya aturan kalau misalnya setiap malam harus ada ronda dan diadakan secara bergilir. Nah, itu sebenarnya juga aturan-aturan yang sebenarnya simple gitu, tapi itu masuk ke dalam suatu aturan di masyarakat seperti itu. Kemudian ini ada ciri-ciri masyarakat kota. Ciri-ciri masyarakat kota, kehidupan keagamaannya berkurang karena biasanya kalau di masyarakat kota itu kebanyakan adalah pekerja ya. Jadi pekerja, dan biasanya ada pekerjaannya itu yang sampai sore gitu ya, sampai sore, kadang ada yang sampai malam gitu. Kemudian jadi atau lingkungan keagamaannya itu cenderung tidak kental, tidak seperti yang di desa yang mereka setiap subuh jamaah, zuhur jamaah ke masjid, nanti maghrib juga seperti itu. Nah, kalau di kota biasanya sudah berkurang gitu ya. Kemudian mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Jadi kalau masyarakat perkotaan itu cenderung fokus kepada dirinya masing-masing, jadi kurang tertarik dengan kehidupan orang lain dan sebagainya. Berbeda kalau misalnya di desa itu biasanya mereka tergantung antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi lebih dengan tetangganya seperti itu, lebih tergantung seperti itu. Kemudian pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas yang nyata ya. Jadi kalau masyarakat kota itu ya dia sudah ini dengan tugasnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya di rumah saja ya yang lebih ini, jadi kalau misalnya bersih-bersih rumah dan yang lainnya itu misalnya tugasnya anak, kemudian kalau ibu tugasnya apa, nah itu biasanya mereka sudah ada pembagian tugas yang jelas dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di desa, masyarakat desa biasanya kalau terkait rumah tangga itu biasanya masih ini sekali ya, jadi masih semuanya itu adalah tugasnya perempuan, biasanya masih seperti itu kalau di masyarakat pedesaan. Jadi kalau di kota tadi sudah ada pembagian yang jelas, jadi walaupun biasanya karena dua-duanya sama-sama bekerja ya, suami dan istri bekerja, jadi mereka sudah ada pembagian pekerjaan rumah yang jelas juga, dan itu juga dipatuhi seperti itu. Tapi kalau di masyarakat desa biasanya masih semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan, jadi ya semuanya perempuan yang harus menyelesaikan seperti itu. Kemudian kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh warga kota, karena di kota itu banyak sekali
apa perusahaan, ada pabrik dan yang lain-lain, sehingga makin banyak mata pencaharian gitu. Kalau misalnya di desa itu biasanya terbatas karena tidak ada pabrik-pabrik, kemudian tidak ada perusahaan-perusahaan juga ya, maksudnya tidak ada, mungkin ada tapi mungkin tidak banyak. Jadi kebanyakan kan kalau di pedesaan itu bersawah atau bertani, kemudian beternak seperti itu. Kemudian jalan pikirannya rasional karena ini ya, kebanyakan kalau misalnya yang masyarakat kota itu biasanya kebanyakan berpendidikan tinggi gitu ya, jadi untuk pemikirannya itu lebih rasional dan lebih terbuka. Kemudian pembagian waktu yang teliti, jadi memang mereka lebih on time biasanya ya, dan sesuai dengan waktunya. Kemudian perubahan sosial tampak dengan nyata. Kemudian perbedaan kota dan desa, di sini jumlah dan kepadatan penduduk. Kalau di kota mungkin kalian nanti kalau misalnya lihat ya, kalau kalian pernah mungkin pernah ke Jakarta, atau mungkin kalian tinggal di Jakarta, atau pernah lihat di TV, itu kan biasanya kalau di Jakarta itu padat sekali ya, rumah-rumah itu padat, kemudian banyak apartemen. Jadi intinya di kota itu lebih padat daripada penduduk di desa yang mungkin kalau kalian memperhatikan gitu ya di TV, atau mungkin ada kalian yang memang tinggalnya di pedesaan, itu kan satu rumah kadang jaraknya dengan rumah yang lain itu sangat jauh gitu ya. Jadi memang penduduknya memang tidak banyak, tidak sepadat yang di kota, karena kebanyakan juga orang-orang di desa ini juga banyak yang sudah pindah ke kota. Nanti kalau misalnya pas lebaran gitu baru rame desanya, seperti itu. Kemudian lingkungan hidup, jadi beda ya pasti ya antara kota dan desa. Mata pencaharian tadi kalau misalnya di kota itu di kantor, kemudian di pabrik-pabrik, tapi kalau di desa itu kebanyakan tadi ada bertani, beternak, dan yang lain-lain. Kemudian corak kehidupan sosial, jadi kalau misalnya di sosialnya di kota tadi ya, jadi banyak yang lebih ke mengurusi urusannya sendiri begitu ya, jadi tidak tergantung dengan orang lain. Tapi kalau di desa itu lebih sosialnya itu lebih tinggi, jadi misalnya kalau tetangganya ada hajat kemudian atau ada apa, itu pasti semuanya tahu, kemudian semuanya pasti membantu. Kalau misalnya di kota, kalau misalnya ada pernikahan atau apa, itu kan biasanya juga diurusi oleh si pemilik rumah sendiri ya, dan biasanya juga tidak di rumah, biasanya di gedung atau apa, nanti tetangganya tinggal datang dan sebagainya. Jadi berbeda sekali antara kota dan desa. Kemudian stratifikasi sosial, jadi karena di kota itu ada banyak pekerjaan sebenarnya ya, jadi mungkin orang-orang menganggapnya juga tidak terlalu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tapi kalau di desa itu biasanya masih terlihat, misalnya kalau yang guru kemudian dokter itu tuh biasanya lebih dihormati, seperti itulah. Kemudian mobilitas sosial, kalau di kota mobilitasnya tinggi ya, jadi apalagi sekarang ada Grab, ada Gojek, ada yang lain-lain. Kalau di desa mungkin ya mereka mobilitasnya hanya di dalam situ-situ saja, jadi jarang yang pergi-pergi jauh dan yang lainnya. Kemudian pola interaksi sosial hampir sama ya dengan corak kehidupan sosial tadi. Kemudian solidaritas tadi ya sama juga yang sudah saya contohkan tadi tentang pernikahan di kota dan di desa. Kemudian kedudukan dalam hierarki sistem administrasi sosial, nah tadi ya hampir sama. Jadi solidaritas ini juga misalnya kalau yang biasanya nih ya, kalau misalnya di desa itu kan kalau pernikahan itu kan di rumah biasanya, atau kemudian nanti tetangga-tetangganya, kalau di Jawa itu istilahnya rewang. Kemudian ada pemuda-pemudanya itu nanti yang jadi peladen atau jadi yang menyuguh-nyuguhkan makanan seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kalau di desa ada yang tidak mau datang rewang, ada yang tidak mau datang untuk membantu, itu biasanya kalau
nanti si orang ini punya hajat, nanti tetangga-tetangganya juga nggak akan mau datang gitu. Nah seperti itu, misalnya di desa seperti itu. Jadi memang solidaritasnya itu sangat tinggi. Tapi kalau ya itu tadi, kalau misalnya ada yang nggak solid, ya nggak solidaritasnya rendah, ya orang-orang lain juga akan males gitu ya untuk membantu. Kemudian ini contoh ya, anak kota dan anak desa. Kalau anak kota ini mereka bermainnya bermain di warnet dan yang lain-lain. Ini kalau anak desa bertaruh nyawa demi menuntut ilmu gitu. Kemudian hubungan kota dan desa, terdapat hubungan yang erat bersifat ketergantungan. Kalau kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Kemudian desa juga menjadi sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Jadi tadi ya, kalau misalnya desa itu kan dia sebagai penghasil beras, sayur mayur, daging, dan ikan, kemudian dibawa ke kota untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kota. Sedang kemudian di desa ini juga menjadi sumber bagi tenaga kasar, karena beberapa pekerjaan misalnya pembangunan perumahan dan yang lain-lain itu kan butuh pekerja bangunan ya. Nah itu biasanya mereka mengambil dari desa. Sebaliknya kota menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang desa. Nah di kota ini ada pabrik-pabrik yang dibutuhkan oleh orang desa, misalnya bikin pupuk, bikin apa, mungkin itu ada di kota ya, kemudian nanti dibeli lagi oleh warga desa untuk menanam dan berkebun. Kemudian kota menyediakan tenaga-tenaga yang melayani bidang-bidang jasa yang dibutuhkan oleh orang desa. Jadi misalnya di kota itu kan banyak sekolah-sekolah, banyak universitas dan yang lain-lain, di mana nanti menghasilkan misalnya dokter, perawat, kemudian guru dan yang lain-lain, di mana orang-orang ini nanti akan bekerja di desa salah satunya ya. Kemudian ini ada masyarakat desa. Nah ini ada ciri-cirinya masyarakat desa ya, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa. Jadi ya itu tadi, jadi kadang mungkin kita kalau di desa itu pasti saling mengenal gitu ya, walaupun rumahnya beda RT malah beda RW itu pasti kenal. Tapi kalau misalnya di kota itu mungkin sama tetangganya sebelah rumah tersekat 2 rumah gitu aja mungkin udah nggak tahu namanya siapa, kerja di mana, itu mungkin nggak tahu. Tapi kalau di desa itu ya itu tadi, sampai yang beda RT beda RW aja tuh pasti kenal. Kemudian ada perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Kemudian cara berusaha atau ekonomi adalah agraris, sangat dipengaruhi alam seperti iklim, keadaan alam dan yang lain-lain. Jadi karena mereka banyak yang bertani gitu ya, bercocok tanam, atau mungkin ada yang melaut, itu jadi sangat tergantung kepada iklim. Jadi kalau misalnya kemarau panjang gitu, mereka juga akhirnya tidak bisa bertanam dan yang lain-lain. Nah ini untuk ciri-ciri masyarakat pedesaan, itu mempunyai hubungan yang mendalam dan erat, memiliki sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan atau paguyuban. Jadi walaupun mereka tidak ada ikatan keluarga ya, tapi kalau misalnya dengan tetangga yang paling dekat itu biasanya sudah seperti keluarga. Kemudian sebagian besar warga hidup dari pertanian. Kemudian masyarakat homogen, jadi homogen itu hampir sama gitu ya antara satu dengan yang lainnya, baik dalam mata pencaharian, agama, adat istiadat dan yang lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering disebut dengan gotong royong atau kerja bakti. Nah ini macam pekerjaan gotong royong ada 2. Yang pertama kerja bersama untuk pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya ada jalan yang rusak, kemudian mereka berinisiatif bersama-sama untuk memperbaiki jalan tersebut, seperti itu.
Kemudian ada juga yang kerjasama atau gotong royong yang pekerjaannya timbulnya bukan dari inisiatif warga tapi dari atas, misalnya dari pemerintah desa. Nah itu misalnya ada program perbaikan atau pembuatan gapura misalnya. Nah mungkin dari desa diberikan bahannya, jadi mungkin dari ada semen, ada batu bata dan yang lain-lainnya, tapi untuk tenaganya itu dari warga sendiri. Nah biasanya seperti itu. Kemudian mereka bergotong royong untuk membuat gapura itu. Nah ini hakikat dan sifat masyarakat pedesaan. Ini biasanya agraris, dinilai dari orang-orang kota sebagai masyarakat yang damai dan harmonis, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian, dan keruwetan pikiran gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang kota misalnya mau berlibur atau mau menenangkan diri itu biasanya ke desa gitu, karena dianggap lebih damai. Kemudian tetapi sebenarnya di masyarakat pedesaan ini mengenal bermacam-macam gejala yang merupakan sebab-sebab dari ketegangan-ketegangan sosial, seperti konflik atau pertengkaran. Dalam kenyataannya ini masyarakat pedesaan adalah penuh masalah dan banyak ketegangan. Pertengkaran yang terjadi biasanya berkisar dari masalah sehari-hari, rumah tangga, kedudukan, gengsi, perkawinan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya juga mereka banyak konflik, karena kalau misalnya di orang kota itu kan biasanya cenderung cuek begitu ya, tapi kalau orang desa ini biasanya lebih memikirkan antara satu dengan yang lainnya. Nah akhirnya lebih sensitif dan sebagainya. Misalnya tetangganya beli barang terus dan sebagainya. Nah itu biasanya ada yang merasa iri mungkin, atau merasa mungkin ada yang merasa, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Jadi tadi ya misalnya ada tetangganya yang mungkin membeli barang-barang baru dan misalnya beli kulkas, beli apa. Nah tetangga yang lainnya kan mungkin tahu ya, jadi merasa iri, merasa kemudian nanti menjadi konflik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di kota itu kan biasanya cenderungnya cuek gitu, jadi mau beli mobil, mau beli apa gitu juga tidak terlalu maksudnya tetangga yang lain itu tidak terlalu memikirkan begitu. Beda kalau dengan masyarakat yang di desa. Kemudian kontroversi pertentangan disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan, adat istiadat, psikologi dalam hubungannya dengan guna-guna atau black magic. Jadi misalnya ada seseorang yang sakit, nah nanti tetangganya yang satu bilang itu pasti diguna-guna, tetangganya yang satu bilang ini tuh penyakit harus dibawa ke dokter dan yang lain-lain gitu. Tapi akhirnya perbedaan pendapat ini menyebabkan atau menimbulkan pertentangan. Kemudian kompetisi atau persaingan tadi ya, mungkin baik itu dalam materi atau mungkin dalam jabatan dan sebagainya, karena ya tadi sangat terlihat. Tapi kalau misalnya di kota itu kan biasanya mereka juga ya tadi ya, karena tidak terlalu atau kesannya cuek tadi itu mungkin nggak paham tetangganya tuh di kantor menjabat apa gitu-gitu, mungkin tidak tahu gitu ya, dan tidak mau tahu sebenarnya. Kemudian unsur-unsur desa, ini daerah termasuk unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Tata kehidupan dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Kemudian faktor lingkungan geografis memberi pengaruh terhadap kegotong royongan. Ini yang pertama, faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup atau suatu bentuk adaptasi kepada penduduk. Jadi misalnya kalau di pegunungan kan lebih dingin ya. Jadi ya sama yang dengan faktor iklim dan faktor bencana alam. Jadi misalnya kalau di misalnya gempa, kemudian ada tetangga yang rumahnya hancur, nah itu mereka biasanya bergotong royong untuk memperbaiki seperti itu.
Kemudian fungsi desa ini dalam hubungannya dengan kota, desa merupakan hinterland atau daerah dukung, berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok gitu ya. Kemudian fungsi yang lain, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak kecil artinya. Jadi desa ini dianggap sebagai kita di lumbung bahan mentah dan sumber tenaga kerja. Kalau misalnya kita mau, kalau di kota nih biasanya ya, kalau kebetulan kalau saya aslinya itu dari Wonogiri, itu termasuk di pedesaan ya. Nah biasanya kalau orang-orang tanya ke saya tuh, ada nggak tetangganya yang bisa bantu ngomong kayak gitu-gitu, pasti dianggapnya di desa itu adalah sebagai sumber tenaga kerja gitu ya. Jadi ada nggak tetangganya yang ini, padahal sebenarnya juga di desa pun itu juga tidak semuanya itu merupakan daerah yang pedesaan sekali gitu ya. Jadi ada yang di desa kan, walaupun di satu maksudnya dalam satu kota itu kan juga ada yang dia memang desa, ada yang memang juga sudah mulai beranjak ke perkotaan gitu kan, juga ada ya. Jadi tidak selalu sama. Kemudian dari segi kegiatan, desa dapat merupakan desa agraris, atau kalau agraris itu pertanian ya, kemudian manufaktur. Jadi mungkin ada yang sama, mungkin desa manufaktur dan industri, jadi sama-sama ada pabrik gitu ya. Kemudian desa nelayan dan yang lain-lain. Nah, secara singkat, ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya disimpulkan sebagai berikut, yaitu homogenitas sosial, bahwa masyarakat desa umumnya terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup, tingkah laku maupun kebudayaannya itu sama gitu ya. Kemudian hubungan primer pada masyarakat desa, hubungan kekeluargaannya dilakukan dengan musyawarah gitu. Jadi kalau misalnya di desa itu masih banyak ya, setiap minggu ada rapat, setiap bulan ada pertemuan gitu-gitu, itu masih banyak. Kemudian kontrol sosial yang kuat, kekurangan dari salah satu anggota masyarakat adalah merupakan kewajiban anggota yang lain untuk menyoroti dan membenahinya. Jadi seperti misalnya ada salah satu rumah warga yang sudah tua renta gitu ya, kemudian sudah kok seperti mau ambruk, nah itu pasti penduduk atau warga yang lain itu punya seperti kesadaran untuk memperbaiki bersama, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada satu warga yang sakit, perlu ke rumah sakit, itu juga pasti tetangganya yang yang mencarikan mobil dan yang lainnya gitu. Kemudian gotong royong, semua masalah kehidupan dilaksanakan secara gotong royong, baik dalam arti gotong royong murni ataupun gotong royong timbal balik. Kalau gotong royong murni itu ya seperti tadi, mau bangun jembatan untuk kepentingan bersama gitu ya. Gotong royong timbal balik itu seperti yang tak contohkan tadi, misalnya tadi kayak rewang tadi ya, kalau misalnya nanti saya direwangi, nanti kalau sana punya hajatan saya juga gantian rewang ke sana. Nah itu namanya gotong royong timbal balik. Kemudian ikatan sosial, setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat. Kemudian magis religius, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam gitu ya. Jadi masih sangat religius kalau di masyarakat di desa. Kemudian pola kehidupan, masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian urbanisasi dan urbanisme. Urbanisasi adalah suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota, dapat pula dikatakan sebagai bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Proses urbanisasi dapat terjadi dengan lambat atau cepat tergantung dari keadaan masyarakat yang bersangkutan. Sebab-sebab yang mengakibatkan suatu daerah mempunyai penduduk yang baik, yaitu daerah yang termasuk menjadi pusat pemerintahan atau menjadi ibu kota. Jadi ini maksudnya suatu yang membuat suatu daerah itu menarik
urbanisasi begitu ya. Kemudian yang pertama tadi merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota, karena pasti lebih ramai dan lebih banyak mata pencaharian. Kemudian tempat tersebut letaknya sangat strategis untuk usaha perdagangan atau perniagaan. Ini juga yang menarik para urban ini untuk datang. Kemudian timbulnya industri di daerah itu yang memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa. Nah, ini jadi misalnya sama seperti di tempat saya ya, di Wonogiri itu. Jadi dulu itu sepi memang. Jadi tidak banyak pabrik gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi memang sepi. Kemudian di akhir-akhir tahun ini, jadi di 2 tahun 3 tahun ini itu banyak perusahaan-perusahaan itu yang mendirikan perusahaan besar di sana gitu ya. Jadi bikin pabrik. Jadi 1, 2, 3 jadi banyak. Nah, alasan mereka membuat di situ, membuat pabrik di situ karena UMR-nya itu masih rendah gitu ya. Kalau di Wonogiri itu UMR-nya masih rendah, jadi kan mereka bisa menghemat banyak pengeluaran untuk SDM gitu ya. Nah, kemudian akhirnya juga warga-warga yang sebelumnya tinggalnya di pedesaan akhirnya juga jadi berpindah gitu ya ke daerah-daerah yang ada industri ini tadi. Kemudian ini ada beberapa prinsip hubungan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini perbedaan masyarakat perdesaan dan perkotaan, tadi sudah ada ya di atas. Nah, ini perbedaan yang mencolok yang bisa kita lihat ya. Kalau di desa itu sungai-sungainya masih jernih, kemudian jalanan itu relatif lenggang ya, sepi, terus tidak terlalu besar biasanya jalannya ya. Kalau di kota ini sungai-sungai tercemar, banyak sampah-sampah, kemudian macet di mana-mana, padahal jalannya sudah luas tapi tetap aja macet ya karena padatan penduduk. Kemudian ini di perkotaan ini ya, mereka kebanyakan pekerja kantor ya. Kemudian kalau di pedesaan, nah ini mereka bergotong royong di sini gambarnya. Kemudian ini ada anak Bu Ubi versus anak burger. Nah, ini interaksi desa dan kota, ini dari desa yang menanam, menghasilkan, kemudian di kota dijual untuk pemenuhan kebutuhan di kota. Ya, ini sudah slide terakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.